Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters Nusantara dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Wawan. Pada video kedua kali ini yang akan kita bahas adalah tema manajemen bisnis perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi unit kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membantu komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan menghasilkan produk atau komoditas, menyediakan bahan baku, mengolah bahan baku menjadi produk, memasarkan produk serta secara fisik meliputi suatu kawasan atau wilayah. Perkebunan memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Di lingkup usaha perkebunan khususnya di PTPN Group sendiri, terdapat beberapa pokok permasalahan. Yang pertama ialah produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Kedua, sentra produksi on-farm tersebar di berbagai daerah. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan atau off-farm yang belum berkembang. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan ekonomi dengan biaya yang tinggi. Keenam, kualitas dan komitmen SDM pekebun masih relatif rendah. Dan yang terakhir ialah tekanan isu-isu global, semisalnya isu lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Untuk mengelola bisnis perkebunan diperlukan sebuah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau disingkat sebagai SPPM yang merupakan bagian dari alur proses manajemen. Manajemen sendiri didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan mengarahkan serta mengontrol atau mengendalikan aktivitas organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sendiri diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakan untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa kemudian, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang disusun demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Sedangkan kontrol sistem adalah seperangkat sistem formal maupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. Jika digabungkan, maka sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan atau akuntansi, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. SPPM sendiri berfungsi sebagai tool untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Apa saja sih elemen pengendalian manajemen? Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau environment control, perangkat proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam organisasi. Yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment, identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau activity control, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab. Yang terakhir ialah pantauan atau monitoring, penentuan desain dan kegiatan pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Perencanaan memiliki tujuan untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan pemborosan, serta menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Manfaat dari perencanaan ialah membantu para manajer berorientasi ke depan,
meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, serta menekankan kepada tujuan organisasi. Sumber perencanaan sendiri dapat berasal dari kebijakan pucuk pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan baru, inisiatif dari dalam dan luar organisasi. Jika Sobat Planters Nusantara memiliki pendapat lain, bisa dituliskan pada kolom komentar ya. Perencanaan yang baik dapat ditinjau berdasarkan alternatif dari analisa SWOT, bersifat realistis, ekonomis, fleksibel, serta didasari partisipasi atau keterlibatan. Selanjutnya, masuk ke dalam modul problem solving and decision making. Pada modul ini diajarkan beberapa decision making perspektif, yaitu rational, bounded rationality, dan intuitive. Langkah-langkah problem solving yaitu 1. Masalah, 2. Sebab, 3. Solusi, dan 4. Rencana tindakan dan persoalan potensial. Bob Sproul dalam karyanya The Problem Solving, Problem Prevention, and Decision Making Guide, Organized and Systematic Roadmaps for Manager disebutkan 10 ciri good problem solver, yaitu bersikap objektif, berpikir analitis, berpikir kreatif, memiliki komitmen dan ketekunan, memiliki keingintahuan, memiliki keberanian, memiliki antusiasme, memiliki kesabaran, memiliki kewaspadaan, dan memiliki sense of adventure. Oke, kiranya dalam video sesi kedua terkait manajemen bisnis perkebunan ini dapat bermanfaat untuk Sobat Planters Nusantara dan pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam akhlak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.